Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Bidan Tri Endang Undayani, Ahli Madya Kebidanan selaku CI Puskesmas Sukorambi. Yang terhormat Bu Devi Zenovia, Sarjana Kebidanan selaku Bidan Koordinasi di Ruang Bersalin. Kemudian yang terhormat Bu Ernawati Anggraini, yang terhormat Bu Dini Eka Primihastuti. Kemudian di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diseminasi awal di Puskesmas Sukorambi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu analisis sumber daya, kemudian yang kedua analisa SWOT, yang ketiga gambaran kuadran, yang keempat rumusan masalah dan prioritas masalah, yang kelima planning of action. Kemudian di sini gambaran umum untuk Puskesmas Korambi. Untuk nama Puskesmas yaitu UPTD Puskesmas Korambi, beralamat di Jalan Mujahir nomor 2 Sukorambi. Untuk nomor telepon 0331 480431, berada di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Untuk nomor kode Puskesmas P35099210101. Untuk kategori puskesmasnya yaitu di pedesaan, jenis puskesmas yaitu rawat inap, kemudian untuk jenis rawat inap yaitu perawatan. Kemudian untuk ketenaga kerjaan di ruang bersalin, analisa ketenaga kerjaan, jumlah tenaga bidan di ruang bersalin memiliki 23 orang tenaga medis yang terdiri dari koordinator organisasi dan bidan pelaksana. Tenaga medis yang ada di Puskesmas Korambi di ruang bersalin dibagi menjadi 3 shift, yaitu shift pagi, siang, dan malam. Kemudian untuk yang nomor 2, analisis ketenaga kerjaan jumlah tenaga bidan di ruang bersalin. Yang ketiga, latar belakang kepegawaian ruangan bersalin. Untuk latar belakang kepegawaian ruang bersalin, yaitu yang pertama Bu Tri Endang Undayani, Ahli Madya Kebidanan, jabatan sebagai Bidan Penyila, pendidikan terakhir yaitu D3. Masa jabatan 31 tahun. Yang kedua Bu Nur Yuka Ana, jabatan sebagai Bidan Penyila, pendidikan terakhir D3, masa jabatan 31 tahun. Yang ketiga yaitu Bu Wilda Farika OSD, Ahli Madya Kebidanan, jabatan Bidan Mahir, pendidikan terakhir D3, masa kerja 14 tahun. Kemudian yang keempat Bu Maulidia Putri, Ahli Madya Kebidanan, jabatan sebagai bidan pelaksana, pendidikan D3, masa jabatan 10 tahun. Kemudian yang kelima Bu Mastufatur Fariah, Ahli Madya Kebidanan, jabatan sebagai bidan pelaksana, pendidikan terakhir D3, masa kerja 17 tahun. Yang keenam Bu Fitri Nurdiana, Ahli Madya Kebidanan, jabatan sebagai bidan pelaksana, pendidikan terakhir D3, masa kerja 7 tahun. Yang ketujuh yaitu Bu Dias Febrianti, Ahli Madya Kebidanan, jabatan sebagai bidan pelaksana, pendidikan D3, masa jabatan 7 tahun. Kemudian Ahli Madya Kebidanan
jabatan sebagai bidan terampil pendidikan D3 masa kerja 2 tahun. Kemudian Bu Pipit Sandri ahli media kebidanan jabatan sebagai bidan penyila pendidikan D3 masa kerja 18 tahun. Kemudian Bu Siti Nurfadila ahli media kebidanan jabatan sebagai bidan ahli pertama pendidikan D3 masa kerja 14 tahun. Selanjutnya Bu Mega Fradila Sani, ahli media kebidanan, jabatan sebagai bidan penyila, pendidikan terakhir D3, masa kerja 12 tahun. Kemudian Bu Nur Fadila, ahli media kebidanan, jabatan sebagai bidan pelaksana pemula, pendidikan D3, masa kerja 12 tahun. Kemudian Bu Dewi ahli media kebidanan sebagai bidan pendidikan terakhir D3 masa kerja 10 tahun. Kemudian Bu Anita Dewi Anggraini ahli media kebidanan sebagai bidan pendidikan D3 masa kerja 9 tahun. Bu Reni Widiawati ahli media kebidanan sebagai bidan pendidikan D3 masa kerja 9 tahun. Kemudian Bu Rita Sri Dewi ahli media kebidanan sebagai bidan pendidikan D3 masa kerja 9 tahun. Kemudian Bu Mega Ilavia Sigarani ahli media kebidanan sebagai bidan pendidikan D3 masa kerja 8 tahun. Kemudian Bu Ike Rizky Febrianita sarjana terapan kebidanan sebagai bidan pendidikan D4 masa kerja 8 tahun. Kemudian Bu Septia Anggraini ahli media kebidanan sebagai bidan pendidikan D3 masa kerja 8 tahun. Bu Siti Rosiah ahli media kebidanan sebagai bidan pendidikan D3 masa kerja 6 tahun. Kemudian Bu Violita Winda Larasati sarjana terapan kebidanan sebagai bidan pendidikan D4 masa kerja 6 tahun. Yang terakhir yaitu Bu Evi Karmila sarjana terapan kebidanan sebagai bidan pendidikan D4 masa kerja 9 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Alur pelayanan ruang bersalin. Jika jam kerja pasien ditransfer dari rawat jalan atau KIA, kemudian operan petugas ruang KIA dengan petugas ruang bersalin. Pasien diperiksa di ruang bersalin. Jika patologi, pasien dirujuk. Jika normal, dilakukan tindakan persalinan. Kemudian dipindah ke ruang nifas. Kemudian ruang farmasi melakukan administrasi, kemudian pulang. Jika di luar jam kerja, pasien ditransfer dari UGD, kemudian operan petugas UGD dengan petugas ruang bersalin. Kemudian diperiksa bidan di ruang bersalin. Jika normal, tindakan persalinan. Jika komplikasi, dirujuk. Denah ruangan bersalin. Pasien datang melalui UGD, kemudian jika ada tanda-tanda persalinan, pasien bersalin memasuki ruangan bidan, kemudian ruangan bersalin, melewati ruangan bidan, kemudian ruangan bersalin, terdapat 2 toilet, di belakang ruang bersalin ada ruang nifas. Metode timbang terima berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan di ruang bersalin Puskesmas Sukorambi pada tanggal 22 April 2024, di mana kegiatan timbang terima yang dilakukan jika bidan yang bertugas selanjutnya
datang dengan menyebutkan nama pasien, kamar, dan bed pasien, diagnosa medis, rencana tindakan yang akan dilakukan. Kegiatan tersebut berulang pada shift berikutnya. Kegiatan timbang terima di ruang bersalin Puskesmas Sukorambi selalu dipimpin oleh kepala ruangan kecuali pada saat timbang terima dari shift sore ke shift malam dan hari libur setelah dilakukan. Kedua, pre-conference. Berdasarkan hasil pengkajian didapatkan hasil di ruang bersalin Puskesmas Sukorambi, pre-conference dilakukan oleh kepala ruangan saja dikarenakan tidak ada struktur di ruangan bersalin Puskesmas Sukorambi. Yang ketiga, post conference. Berdasarkan hasil pengkajian didapatkan hasil bahwa di ruang bersalin Puskesmas Sukorambi, kepala ruangan melakukan post conference. Dilakukan di Midbury Station untuk menyampaikan planning dan kendala dari bidang jaga, kemudian mendiskusikan penyelesaian masalahnya dan mencarikan solusi bersama-sama. Kemudian kondisi kesehatan yang terjadi pada pasien semakin meningkat dan berkembang. Yang keempat, diskusi refleksi kasus. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala ruangan, didapatkan hasil bahwa di ruang bersalin Puskesmas Sukorambi, DRK dilakukan di ruang aula ketika ada kasus baru. Yang keempat, supervisi. Supervisi merupakan salah satu bentuk kegiatan dari manajemen kebidanan, merupakan cara yang tepat untuk menjaga mutu pelayanan kebidanan. Yang keenam, dokumentasi kebidanan. Berdasarkan hasil pengkajian pada tanggal 22 April 2024, terdapat pendokumentasian di ruang bersalin Puskesmas Sukorambi bahwa pelaksanaan dokumentasi kebidanan sudah sesuai dengan format DRM, sesuai dengan format SBAR yang mengikuti panduan sesuai 3S, yaitu SDKI, SLKI, SIKI, dan asesmen risiko jatuh selalu diperbarui sesuai dengan kondisi pasien. Yang ketujuh, program 6 sasaran keselamatan kerja. Berdasarkan sasaran keselamatan pasien SKP yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Yang ke-8, diagnosa kebidanan berbahaya. Diagnosa medis. Yang pertama, persalinan normal, jumlah pasien 28. Yang kedua, fatal distress, jumlah pasien 1. Yang ketiga, preeklamsi, jumlah pasien 3. Yang keempat, anemia, jumlah pasien 7. Yang kelima, KPT, jumlah pasien 8. Yang keenam, letsu, jumlah pasien 2. Prematur, jumlah pasien 1. BSC, jumlah pasien 1. Kala 1 fase aktif memanjang, berjumlah 3. Analisa masalah. Pada bagian metode, dalam metode yang pengelolaan bersalin menggunakan metode MPKP. Tim di mana hal tersebut memberikan dan dampak positif seperti efisiensi, metode yang mudah bagi bidan yang akan mendapatkan kepuasan kerja setelah tugasnya selesai, hingga kemudahan yang diperoleh oleh kepala ruangan dalam memantau perkembangan kinerja bidan pelaksana. Data indikator. Yang pertama, pada data Januari terdapat 4,55%, Februari 3,27%, Maret 1,63%. Yang kedua, ALOS. Data Januari 1,92%, data Februari 2,25%, data Maret 1,28%. Yang BOT Januari 2,6%, Februari 1,6%, Maret 1,4%. Yang TOY data Januari 10%, Februari 15,8%, Maret 208%. Grafik BOR ALOS BOT TOY ruang rawat inap pada Januari sampai Maret 2024. BOR pada bulan Januari 4,55%, bulan Februari 3,37%, bulan Maret 1,63%. Nilai ALOS pada bulan Januari 1,92%, pada bulan Februari 2,25%.
22,25 per Maret 1,28. Nilai alas tertinggi pada bulan Januari dan terjadi penurunan pada bulan Februari sebesar 1,81%. Pada bulan Januari delapan, yang terakhir yaitu 46,6. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu analisa. Di M1 ada main, yaitu strength 1, bidan sudah kompeten dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mendapatkan bobot 0,4, rantingnya 3, jadi dikalikan bobot kali ranting 1,2. Yang kedua, kepala ruangan di VK pendidikannya sudah profesi dan sudah mengikuti pelatihan. Bobotnya 0,3 dan rantingnya 4, jadi dikalikan 1,2. Yang ketiga, jumlah bidan yang ada di Puskesmas Sukorambi sudah sangat cukup, yaitu dengan jumlah 23 orang, nilainya bobotnya 0,3 dan mendapatkan ranting 4, yaitu bobot kali rantingnya 1,2 dan mendapatkan total 3,6. Weakness yaitu yang pertama, tingkat emosional dan tingkat stres terhadap beban kerja sangat tinggi untuk ASN, yaitu nilainya 0,5 dan juga rantingnya 3 dan hasilnya 1,5. Bidan yang ada di VK pendidikannya ada yang masih D3, nilainya 0,3 dan juga rantingnya 3, hasilnya 0,9. Opportunity nomor 1, adanya kerjasama yang baik antara mahasiswa dengan bidan, mendapatkan bobot 0,5 dan rantingnya 4 dan dikalikan menjadi 2. Yang kedua, adanya peluang untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu nilainya 0,5 dan nantinya 3, total menjadi 1,5. Di treat, adanya BPM atau klinik bidan lain yang memiliki peralatan yang lebih lengkap, yaitu bobotnya 1 dan nantinya 2, dan juga hasilnya 2. Total dari semuanya di sumbu Y yaitu 2. Dan di M2 ada material. Yang pertama, memiliki gedung yang sudah sangat baik untuk pasien dan juga tenaga kesehatan, dan yang kedua mendapatkan bobot 0,3 dan nantinya 4, jadi dikalikan 1,2. Yang nomor 2, tersedianya midwifery station dan ruangan khusus untuk mahasiswa, mendapatkan bobot 0,2 dan nanti 3 dikalikan 0,6. Terdapat administrasi penunjang seperti buku register, form, rujukan, inform concern, dan observasi yang memadai, yaitu bobotnya 0,3 dan nantinya 3 dikalikan 0,9. Dan nomor 4, fasilitas yang ada di ruangan bersalin sudah sangat lengkap, yaitu bobotnya 0,2 dan nantinya 4 dikalikan 0,6 dan totalnya jadi 3,3. Weakness, tata letak ruangan VK kurang pas atau kurang sesuai. Mendapatkan bobot 0,3 dan nantinya 2, jadi dikalikan 0,6. Ponet tidak terpisah dengan UGD, yaitu bobotnya 0,2 dan nantinya 2 dikalikan 0,4. Bidan belum dilakukan pelatihan tentang konet. Bobotnya 0,3, rantingnya 2 dan dikalikan menjadi 0,6. Dan yang keempat, bidan belum mengetahui cara dari sebagian alat, yaitu inkubator 0, inflamator. Nilainya yaitu 0,2 dan rantingnya 2, jadi dikalikan menjadi 0,4. Mendapatkan nilai yaitu di sumbu X menjadi 1,3. Di eksternal faktor opportunity yang nomor 1, adanya pengadaan pelatihan bidan ponet. Rantingnya bobotnya 0,5, rantingnya 3 dan dikalikan 1,5. Dan yang kedua, adanya pelatihan untuk cara pengoperasian dari sebagian alat, yaitu bobotnya 0,5 dan rantingnya 3, hasilnya 1,5 dan mendapatkan total 3. Treat nomor 1 yaitu sarana dan prasarana yang ada di puskesmas terdekat yang lebih canggih dan update.
Dan opportunity adanya pengadaan pelatihan bidan ponet, yaitu mendapatkan bobot 0,5 ranting 3 dan hasilnya 1,5. Dan yang kedua adanya pelatihan untuk cara pengoperasian dari sebagian alat, yaitu bobotnya 0,5 rantingnya 3 dan mendapatkan nilai 1,5. Totalnya menjadi 3. TRIP yaitu sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit yang terdekat lebih canggih dan update, yaitu mendapatkan bobot 0,5 rantingnya 3 menjadi totalnya 1,5. Totalnya di sumbu Y yaitu 1,5. Di M3 metode yang pertama, satu, puskesmas memiliki visi, misi dan moto sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan, yaitu rantingnya 0,2, bobotnya 3 dikalikan 0,6. Yang kedua, sudah ada model swab yang digunakan dan berjalan optimal sesuai modelnya. Rantingnya 0,2 dan bobotnya 0,2, rantingnya 0,2 dan bobotnya 3 dikalikan 0,6. Format discharge planning sudah tersedia dan sudah terdapat format pengisian dalam rekam medis pasien, yaitu 0,4 dan 4 yaitu 0,8. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Empat, money internal factor. Strength dan operasional ruangan diperoleh dari blood bobot 0,5 ranting 3 hasil 1,5. 2, dana kesejahteraan pegawai diperoleh dari blood dan pemerintah sesuai dengan indeks kinerja staf dan regulasi puskesmas bobot 0,5 ranting 3 hasil 1,5. Total bobot 1 hasil 3. Weakness 1, anggaran dana terbatas bobot 0,5 ranting 3 hasil 1,5. Total bobot 1 hasil 1,5. Internal faktor opportunity 1, adanya pendapatan jasa medis dari Jkeren dan BPJS bobot 1 ranting 4 hasil 4. Treat 1, proses pengurusan pencairan dana dari jaminan kesehatan yang lama bobot 0,5 ranting 2 hasil 1. Total bobot 1 hasil 3. Mutu internal faktor strength 1, bidan tanggap dalam menghadapi permasalahan yang ada di ruang bobot 0,3 ranting 1 hasil 1,2. 2, bidan bersikap ramah dan peduli terhadap kondisi pasien bobot 0,3 ranting 3 hasil 0,9. 3, fasilitas kesehatan yang ada di ruangan bersalin sudah lengkap. Bobot 0,4 ranting 4 hasil 1,6. Total bobot 1 hasil 3,7. Weakness 1, dari pihak bidan menginginkan agar cepat mendapatkan pelatihan tentang fonit. Bobot 0,5 ranting 2 hasil 1. 2, bidan ingin diadakan pelatihan untuk mengoperasian alat. Bobot 0,5 ranting 2 hasil 1. Internal faktor opportunity 1, puskesmas yang terakreditasi baik memiliki mutu pelayanan yang baik bobot 0,5 ranting 3 hasil 1,5. 2, puskesmas menggunakan layanan BPJS dan Jkeren bobot 0,5 ranting 3 hasil 1,5. Total bobot 1 hasil 3. Treat 1, tuntutan pemerintah untuk mengupdate pendidikan bidan menjadi profesi
bobot 1, ranting 2, hasil 2. Total bobot 1, hasil 2. Diagram layang. Berdasarkan diagram di atas, analisa SWOT pada ruang bersalin seluruhnya berada pada kuadrat 1. Hal yang harus dilakukan pada situasi tersebut adanya agresif, yaitu berada pada situasi yang sangat baik dan menguntungkan. Kekuatan dan ruang planning of action. Masalah 1, ruangan PONIT sudah ada akan tetapi masih menjadi satu dengan UGD dan juga bidan belum mendapatkan pelatihan PONIT. Alternatif pemecahan masalah, merencanakan pelatihan untuk bidan PONIT. Rencana kegiatan, berdiskusi dengan kepala ruangan VK serta CI dan juga dengan kepala puskesmas. Ruangannya di ruang VK, sasaran bidan, metode diskusi. 2, kurangnya promosi tentang persalinan di PKM, bahwasannya PKM juga bisa melayani PPJS dan Jekeren. Alternatif pemecahan masalahnya, bidan yang bertugas bagian promkes agar lebih gencar dalam mempromosi mengenai persalinan menggunakan alat bantu sosial media, contohnya WA dan Instagram. Rencana kegiatannya penyuluhan, ruangan aula PKM atau posyandu, sasaran ibu hamil, metode diskusi dan leaflet PKM Sukorambi. 3, kurangnya alat seperti gelang bayi dan saturasi oksigen. Alternatif pemecahan masalahnya mengusulkan kepada kepala ruangan agar kurangnya alat seperti gelang bayi dan saturasi oksigen. Rencana kegiatannya diskusi dengan kepala ruangan VK serta CI. Ruangannya ruang VK, sasaran ruang VK, metode diskusi. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau diambil alih MC atau langsung? Langsung saja, tidak apa-apa Bu Erna. Terima kasih untuk tim dari PKM Sukorambi. Sebelum dari institusi atau pendidikan, mungkin kepada PKM Sukorambi, kepada Bu Endang dan Bu Devi, mungkin dari apa yang mahasiswa atau tim dari mahasiswa UDS presentasikan, mungkin ada yang mau diklarifikasi atau ditambahkan atau perlu kita sepakati bersama. Monggo dari Bu Endang dan Bu Devi dipersilahkan. Baik, Bu Erna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Endang, untuk perlu mengenalkan saya Mbak Bu Devi. Jadi kalau sebelumnya kan saya sebagai bidang koordinator sama CI ya, karena ada dua tugas yang sebenarnya selaras, akhirnya kita menggabungkan antara Vicor dan CI. Baik teman-teman yang praktek di sekolah ini, ada beberapa masukan. Mohon maaf, ini masih bocor karena pakai dua laptop sebentar. Yang satunya dimatikan dulu. Baik, jadi mungkin ada beberapa yang perlu kita sepakati karena memang saya sebagai pembimbing
mungkin mengoreksinya kurang jeli ya, tetapi akhirnya saya temukan beberapa yang perlu disepakati bersama, antara lain yang pertama setelah saya lihat tadi pagi, saya mohon maaf baru tadi pagi yang dipakai dari teori penampilan kerja BOR ini adalah rumah sakit, Bu. Jadi bukan puskesmas, tapi saya tadi sudah memberikan masukan kepada adik-adik, ini BOR yang dipakai ini adalah BOR dari rumah sakit, sehingga nilainya berbeda gitu, baik dari BOR kemudian dari ALOS. Kalau BOR-nya masih masuk, cuman tadi kita menyamakan persepsi, kita di sini punya 5 tempat tidur. Ini sudah termasuk VK. Kita sepakat VK tidak dimasukkan sebagai BOR karena di VK atau di ruang bersalin itu hanya sementara. Tetapi yang dihitung sebagai BOR adalah rawat inap, sehingga mungkin ini nanti perlu direvisi, hanya tempat tidurnya hanya 3, bukan lagi 5. Jadi kalau ingat dari itu, akhirnya penilaiannya juga nanti akan berubah. Termasuk dari ALOS. Dari ALOS ini juga menggunakan dari rumah sakit, sehingga hasilnya juga jauh berbeda. ALOS, kemudian BTO, kemudian TOI sampai ke belakang ini perlu direvisi karena ini adalah teori rumah sakit. Kemudian jelas mengikuti di grafik penampilan kinerja, maka ulasannya juga berbeda. Jadi mengikuti yang di depan tadi, Bu. Kemudian mohon maaf, untuk latar belakang pendidikan pekerjaan, ini memang adik-adik memakainya adalah jabatan, sehingga yang dipakai adalah ketenaga kerjaan. Tetapi kalau teman-teman dari sini untuk pendidikannya rata-rata sebenarnya sudah banyak yang di 4. Iya, mungkin teman-teman perlu revisi karena menggunakan jabatan kepegawaian, sehingga yang dimasukkan adalah masih D3, belum mengikuti, mungkin belum kenaikan pangkat, perlu seperti diperbaharui. teman-teman sudah melakukan pendidikan, gitu ya Bu ya. Kemudian untuk analisa SWOT ya, analisa SWOT ini yang nomor 1 kan ada men ya. Kalau saya lihat ini harusnya baik pada bobot rating atau bobot kali rating ini harusnya hasilnya tidak sama ya, tidak melulu 1,2. Kalau saya lihat ini namanya seperti kalau kita di puskesmas itu diagram USG ya Bu ya. Ini harus ada prioritas ya. Kalau kita lihat ini kan adik-adik 1,2 semua ya. Bidan sudah kompeten dalam pelaksanaan tugasnya, nilainya 1,2. Kemudian kepala ruangan pendidikan profesi nilainya 1,2. Jadi untuk ini minta tolong nanti diprioritaskan bobot ratingnya, harusnya kalau 3 mungkin ya 1, 2, 3. Nilainya tidak harus 1,2 semua. Itu ya. Kemudian nah, yang di EVAS ya, di EVAS ini yang di M2 ya, yang di M2 ini adanya pengadaan yang di opportunity, adanya pengadaan pelatihan bidan ponet. Itu sudah benar. Yang kemudian yang kedua, adanya pelatihan cara pengoperasian sebagian alat. Jadi kalau sebagian alat itu mungkin nanti perlu dirinci ya, alat apa yang perlu diadakan pelatihan itu, karena kalau sebagian alat ini kan apakah USG, karena kita memang punya USG tapi yang dilatih hanya dokter. Kemudian di situ ada inkubator yang kita sebenarnya sangat canggih, tapi karena kita belum dilatih ponet sehingga belum bisa mengoperasikan. Jadi nanti tolong teman-teman ini lebih detail ya, alat-alatnya spesifik dimasukkan di sini. Kemudian ya ini yang mutu ya, M5 ini mutu. Ini memang di apa namanya, di strike-nya ini sudah mutu, sudah ngomongnya sudah mutu ya. Bidan tanggap ini kan termasuk bagian dari mutu. Kemudian bidan bersikap ramah ini kan memang bagian dari mutu, yang diambil memang benar-benar mutu. Tetapi kalau kita kaitkan di belakang di pembahasan akhir tadi, ini yang dibahas justru menjadi market. Ya tolong nanti dianu ya teman-teman,
eh, akhirnya kayaknya nggak nyambung gitu loh. Yang di sini mutu tetapi bahasan yang diambil di belakang menjadi market seperti itu. Terus untuk diagram layang untuk memudahkan pembacaan biasanya ada garis lurus ya, ditarik ya. Kalau ini kan kalau yang saya terima ini masih di apa namanya di XY-nya aja, tetapi nilai 1 kemudian ditarik ke angka 1 ini belum muncul. Jadi hanya semacam ini kalau ada garisnya kan kita bisa membaca dengan lebih jelas seperti itu. Itu kemudian ini tadi untuk kertas penyelesaian masalah di manajemen kebidanan ini kan ngambil 3. Tadi sudah disebutkan belum ya? Karena ini ada barusan merevisi. Kemudian yang kedua, kurangnya promosi tentang perusahaan di Puskesmas tadi, skornya 14 sehingga berkas nomor 2. Kemudian kurangnya alat seperti gelang bayi ini menjadi berkas ketiga nilainya 13. Seperti itu mungkin masukannya, jadi nanti teman-teman kita setelah ini akan melakukan diskusi dan juga mungkin menindaklanjuti ada masukan-masukan dari institusi pendidikan. Mungkin itu ada Bu Devi ada yang perlu disampaikan. Terima kasih Bu, ini Bu Devi mungkin ada yang mau disampaikan dari Terima kasih dari Bu Endang. presentasikan adik-adik. Dilanjutkan kepada Bu Devi, dipersilakan Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ini tadi saya izin bertanya terkait manajemen. Ini yang dikaji 5M itu apa saja ya Bu? Soalnya kan M5-nya, yang M5-nya ini di sini mutu. Sedangkan di dalam pustakanya itu manual. Nggak bisa bolak-balik. Nggih. Sebentar Ibu, kita cross check dulu nggih. Thank you. Permisi. Mungkin ini mau bertanya klarifikasi terkait manajemen kebidanan yang dikaji 5M. Yang pertama kan men, yang kedua material, yang ketiga metode, yang keempat money, yang kelimanya ini mutu atau market nggih? Marketnya Bu. Ya. Jadi untuk teknik pemasarannya. Ya, kalau di grafik di tabelnya ini adik-adik ini mutu yang dikaji Bu. Yang analisa SWOT-nya itu mutu. Mungkin dari situ biar bisa nyambung terkait prioritas permasalahan masalahnya. yang diambil. Ya, Betul. tadi di situnya. Jadi M5-nya market, bukan mutu. Terus untuk diagram layangnya ini kan X dan Y, X-nya kayak 1,2, Y-nya 1,5. Ini ada minusnya. Ini kalau minus kan di kuadran 2, harusnya kan bukan minus keterangannya ya. Iya. Harusnya positif. Jadi X-nya 1,2, Y-nya 1,5. Minusnya yang di keterangan ini bagus. Kalau memang analisisnya di kuadran 1 keterangan. Jadi nanti benar keterangan di sini sama di diagram layangnya. Terus dikasih keterangan satu, ini kan cuma dikasih titik warna hijau gitu ya.
ini kayaknya kurang tepat mengerjakannya. Jadi Ya, nanti butuh diberikan keterangan kalau yang dimaksudkan dengan titik hijau itu apa, ya, garisnya di mana, kuadran iya, satunya. iya. Jadi kalau M1 semuanya warnanya merah, dikasih keterangan M1 biar bacanya lebih enak terperincinya. Jadi tadi tuh yang nggak nyambungnya M5 sama minusnya pembacaan diagram panjangnya itu. Terus untuk usulan kegiatannya itu kan ada 3 masalah. Ruangan praktek sudah ada tetapi masih menjadi satu dengan UGD. Nah ini saya bingungnya kan tadi prioritas masalahnya 3. Yang pertama kan belum dilakukan pelatihan online, tapi masalahnya kok ruang praktek sudah ada tetapi masih menjadi satu dengan UGD. Kalau kalau di PKM Sukorambinya berarti ponetnya itu kan di dalam jadi satu dengan UGD gitu ya, Bu? Maksudnya ini maksud Kalau saya penulisannya prioritas iya, masalahnya salah. nggih. Artinya berarti kata-kata dalam Nggih. mengemas masalah di situ, di poin Nggih. yang pertama. Poin pertamanya harusnya kan tadi ada 3, yang 2 sama 3 sudah benar. Yang satu ini kan tadi katanya mengusulkan Pelatihan pelatihan ponetnya. ponet, tapi ini Nggih. kok ruangan ponet yang Iya. di Nggih. masalahnya. Jadi mungkin nanti usul juga yang di poin permasalahan pertama, jika ini mohon maaf langsung masuk nih Bu Devi. Kalau terkait dengan prioritas masalah, sebenarnya kan atas dasar sepengetahuan CI dan atas dasar ACC dari CI atau pembimbing G, terkait mungkin jika di poin pertama ini yang memang mau diambil adalah memang kurangnya bidan dalam pelatihan ponet, jadi mungkin di data sebelumnya terkait dengan data bidan tadi bisa ditambahkan terkait pelatihan bidan yang diikuti, yang sudah diikuti. Jadi di situ ketika nanti kita mau mengangkat bahwa ingin mengikutkan atau bidan belum mengikuti pelatihan ponet, ada data dasar yang bisa diacu untuk mengangkat masalah ini. Jadi mungkin di poin pertama adalah di butuhnya bidan untuk mengikuti pelatihan ponet atau kurangnya bidan dalam mengikuti pelatihan ponet. Ngoten nggih Bu Devi. Nggih. Jadi nanti di alternatif masalahnya mungkin mengikutkan bidan jika ada pelatihan ponet. Begitu nggih Bu Devi dan Bu Endang nggih. Mengusulkan pelatihan. Nggih, betul. Nggih, betul. Jadi nanti perlu ditambahkan kalau yang dikaji mahasiswa tadi terkait dengan jumlah bidannya kan 23. Mungkin ditambahkan juga pelatihan apa saja yang sudah diikuti bidan tersebut. Begitu nggih. Sudah. Nggih. Mungkin ada tambahan Bu Devi? Mungkin Bunda ada tambahan. Jadi tadi itu ingin menyinkronkan aja dari atas sampai bawah isinya seperti Bu. Pada intinya memang di praktek manajemen untuk mahasiswa profesi ini agar mahasiswa itu punya gambaran nanti di dalam pelayanan atau mereka bekerja di puskesmas maupun rumah sakit, mereka bisa ada gambaran proses manajemennya itu seperti apa. Jadi bagaimana protap SOP yang benar, mana yang harus dikerjakan, sistemnya bagaimana. Jadi harapannya memang anak-anak sedikit ada gambaran terkait dengan hal itu. Karena selain dari bidan yang melaksanakan kegiatan kebidanannya, paling tidak bidan itu kan juga ada administrasi manajemennya yang harus mereka pahami. Itu dasar kami menerjunkan mahasiswa untuk di pelatihan atau di praktek manajemen ini.
Untuk Bu Endang dan Bu Devi berarti bisa disepakati untuk permasalahan yang diambil di Sukarambi ini ada 3 poin ini nggih Bu? Iya, iya, baik. Nggih. Jadi mungkin nanti terkait dengan yang kurangnya promosi juga untuk rencana kegiatan adalah penyuluhan atau mungkin digencarkan dalam promkesnya untuk nanti dibantu dari mahasiswa untuk membuat leaflet atau media terkait dengan promosi PKM yang nanti bisa dibuatkan mungkin eh, leaflet promosinya, jadi bisa dimasukkan di Instagram atau di mana yang bisa mudah diakses mahasiswa atau diakses kok mahasiswa sih diakses masyarakat bahwa memang PKM Sukorambi ini fasilitasnya apa, pelayanan dimiliki apa, jadi mungkin Jekeran juga bisa, BPJS-nya juga bisa, jadi masyarakat bisa luas mengetahuinya. Mungkin ada tambahan yang perlu ditambahkan dari Bu Dini, bisa dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Erna untuk kesempatannya. Mohon izin Ibu memberi sedikit tambahan, nggih. Saya agak tertarik dengan yang dikaji permasalahan tadi untuk permasalahan yang ketiga ya. Sepertinya tadi ditampilkan di PowerPoint. Mungkin adik-adik masih ada di sini, boleh Bu Dini dibantu untuk menampilkan PowerPoint pada bagian planning of action. Di bagian slide terakhir, POA, bisa di-share screen, Mbak. Oke, baik. Di slide terakhir ini, poin nomor 3 terkait kurangnya alat, yaitu gelang bayi dan saturasi oksigen. Alternatif pemecahan masalahnya mengusulkan ke kepala ruangan agar kekurangan alat seperti gelang bayi terputus ini, Mbak. Kalimatnya apa ya? Ini lengkapnya. Kalimat lengkapnya apa ini? Yang saturasi oksigen, Bu. Mengusulkan kekurangan alat seperti gelang bayi dan saturasi oksigen. Nah, ini kan sebenarnya kalau untuk gelang bayi, berarti intinya kan itu penanda untuk identitas bayi gitu, yang sebenarnya memang dari aspek mutu dan keselamatan pasien ini sifatnya wajib dan urgent. Ini memang mohon izin untuk mengkonfirmasi, memang selama ini apakah sampai terjadi kehabisan sehingga bayinya tidak diberi gelang identitas atau pripun nggih, Ibu? Mohon konfirmasinya, Bu. Apakah memang sempat terjadi gelang bayinya kehabisan? Kalau oksigennya sendiri, kalau sampai habis kan ini urgent sekali. Kalau ada pasien gawat darurat kan pasti pertolongan pertamanya dengan infus dan oksigen. Nah ini pripun nggih, Bu? Karena kalau misalnya sampai poin penting terkait mutu dan keselamatan pasien ini ada permasalahan, tentu bukan sekedar mengusulkan, tetapi harus ada evaluasi. Kenapa kok misalnya sampai kehabisan? Bagaimana perhitungan terkait berapa jumlah kelahiran sehingga standby-nya jumlah gelang bayi itu harus berapa? Kan sampai ke arah sana, bukan hanya terkait menambah jumlah pengadaannya. Begitu. Mungkin ada konfirmasi dari eh, pihak puskesmas, dari Bu Devi atau Baik, terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum Bu? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk apa yang dipertanyakan oleh Bu Dini, memang untuk poin nomor 3, ini sebenarnya bukan kurangnya ya, tetapi selama ini kita tidak ada, Bu. Jadi mungkin nggak tahu kalau di puskesmas lain ya, karena begini, biasanya pengadaan ini kan dropping dari Dinas Kesehatan ya, Bu ya. Oke.
dropping dari dinas kesehatan, tapi untuk ini memang selama ini kita tidak pernah ada dropping yang dimaksud yaitu gelang bayi. Oleh sebab itu kita mengusulkan, jadi di sini kan ada namanya pendanaan yang melalui BLUD ya. Kalau BLUD mungkin baru-baru ya, baru-baru beberapa bulan terakhir ini kita ada anggaran BLUD. Kemudian kalau selama ini semua sarpras itu melalui dinas kesehatan. Iya. Dan antara lain gelang bayi ini memang kita tidak pernah didistribusikan dari dinas kesehatan. Berarti mungkin karena bayinya selalu rawat gabung ya Bu, jadi tidak pernah Ya, diberi. Kalau ini Bu, kalau ketika misal memandikan bayi kan dipinjem tuh Bu bayinya. Nah itu kan kalau misal memandikannya memang satu persatu sih tidak masalah ya karena tidak rawan tertukar. Tapi kalau misal memandikan bayinya pada satu kali memandikan ada 3 petugas misalnya langsung 3 bayi, nah itu kan juga juga menjadi rawan tertukar gitu. Itu pripun kebijakannya Puskesmas? Baik. Jadi gini Ibu, kebetulan kalau di Puskesmas Rambi itu hampir tidak pernah ada bayi atau melahirkan berbarengan lebih dari 3 Ibu ya. Jadi kenapa kita hanya mempunyai di depan tadi kita hanya bornya hanya 3. Yeah. Itu artinya bahwa memang kita tidak selama ini kita tidak pernah ada perawatan bayi yang lebih dari 3. Memang di dalam teori kan kita memulangkan pasien rawat postpartum itu kan 8 jam ya. 8 sampai 6 jam. Jadi biasanya kita hampir tidak pernah memandikan bayi, Bu ya. Jadi karena rawat gabung itu kemudian tidak sempat ketemu hari berikutnya untuk dimandikan. Karena itu kenapa kita mengusulkan itu karena juga tadi bahwa ini adalah hal wajib atau urgensi yang memang perlu kita lakukan. Oleh sebab itu ini menjadi masalah dan ada beberapa alternatif pemecahan masalah antara lain adalah mengusulkan seperti itu. Jadi bisa kita antisipasi untuk hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin bayi tertukar seperti itu. Jadi terima kasih Bu Dini masukannya dan ini kenapa menjadi masalah. Memang setelah kita evaluasi ya ini memang dipandang perlu untuk diusulkan pengadaan gelang bayi seperti itu. Iya, baik Ibu. Jadi ini mungkin adik-adik juga perlu menyesuaikan kalimatnya. Berarti bukan kurangnya alat seperti gelang bayi, tetapi memang selama ini belum ada. Ya, tidak ada gelang bayi. Penanda, ya, tidak ada penanda. Mungkin alternatif pemecahan masalahnya di jangka panjang boleh tadi melalui pengusulan anggaran melalui dana anggaran dari Dinkes atau mungkin jarak dekatnya kalau misalnya rencana jarak terdekat misalnya anggaran itu kan pasti panjang ya Bu prosesnya ya. Mungkin bisa dibuat SOP bahwa misal ada bayi beberapa bayi yang mungkin sedang ibunya masih nifas ya, katakan tadi bednya kan masih maksimal 3. Katakan 3 itu pas ada semua tuh isinya. Maka memandikan kan langsung rawat gabung, tidak ada bayi yang dipisah. Bayinya dipisah mungkin pada tidak ada memandikan bayi Bu ya tadi tidak sampai hampir tidak pernah ada memandikan bayi. Oke, baik berarti bisa disampaikan juga bahwa sementara Puskesmas memiliki kebijakan bayi selalu rawat gabung dan tidak pernah ada perasaan memandikan bayi di Puskesmas sehingga keamanan dari si bayi ini menjadi tanggung jawab dari pasien. Begitu nggih, Bu? Ya, tentu pasien dan petugas yang jaga itu. Ya, baik. Mungkin itu bisa dibentuk menjadi sebuah SOP apa? Jadi harapannya kan jangka dekat nanti kalau misalnya adik-adik butuh menjelaskan pada desiminasi akhir, barangkali usulan anggaran itu prosesnya panjang, namun Puskesmas sudah punya kebijakan bahwa bayinya langsung rawat gabung, kemudian tidak ada perasaan memandikan bayi, sehingga sebenarnya keamanan dari si bayi ini juga diinformasikan kepada pasien menjadi tanggung jawab pasien. Puskesmas sudah memiliki komunikasi itu kepada pasien, sehingga sebenarnya keamanan bayi selama ini juga sudah bisa dijaga melalui komunikasi kesepakatan yang semacam itu. Saya rasa itu juga bisa disampaikan ya Bu. Jadi dalam hal ini sebenarnya Puskesmas juga sudah punya peran tanggung jawab untuk menjaga bayi walaupun tidak dari si gelang bayi tadi.
Begitu nggih Bu, nggih. Bisa Iya, disepakati iya. nggih? Iya, baik Ibu, terima Ya, kasih. oke, baik. Saya rasa dari saya cukup itu. Tambahannya yang lain-lain tadi saya sudah setuju dengan yang disampaikan Bu Devi dan rekan-rekan termasuk Bu Erna. Gitu. Matur nuwun, saya kembalikan ke Bu Erna. Nggih, terima kasih Bu Dini. Nggih, terima kasih Bu Dini. Mungkin ada yang perlu ditambahkan kembali dari Bu Endang atau Bu Devi terkait dengan laporan yang disajikan mahasiswa, sehingga nanti harapannya memang setelah diseminasi awal ini akan dilanjutkan dengan implementasi permasalahan yang diambil tadi dan solusi dari permasalahan, sehingga bisa dibawa di minggu kedua ini di diseminasi akhir. Begitu ya Mbak Jacqueline dan tim yang lain, bahwa nanti setelah diseminasi awal ini segera direvisi apa yang perlu ditambahkan, kemudian dilakukan untuk implementasi permasalahannya, dan nanti disajikan pada saat diseminasi akhir. Gitu. Ada tambahan dari Bu Endang dan Bu Devi? Ya, ada Bu John, mungkin usulan sama mahasiswa untuk konsul seyogianya tidak mendadak ya. Seyogianya tidak mendadak. Ini sebenarnya pada saat rekonferensi pada awal itu kalau menemu kasus harus tidak boleh lebih dari 24 jam. Jadi tidak sempat kami koreksi dengan baik karena saya juga nyambi pasien Ibu. Mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang, terima kasih Bu Devi atas bimbingannya terhadap mahasiswa. Jadi nanti bisa dimaksimalkan ya untuk perbaikan ke depan untuk persiapan diseminasi akhirnya. Baik, saya kembalikan ke MC Mbak Jacqueline, Mbak Dinda. Terima kasih dari Bu Erna dan Bu Dini. Baik, terima kasih atas masukannya Bu dari Bu Endang selaku CA dan Bu Devi selaku Bidan Koordinator Ruang Persalinan dan juga dari dosen-dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Zoom pada diseminasi awal di Puskesmas Sukorambi siang hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang, Bu Devi atas waktunya. Izin live ya. Terima kasih.